Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Allah yang selalu menyertai kami, dan kami telah melihat banyak hal, perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada Allah yang menuntun kami langkah demi langkah hingga sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Betul, ada kalanya kami nggak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, dan Allah yang kami tahu sedang menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur pada saat ini. Kami berterima kasih atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan apabila sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Surga, biar melalui firman-Mu kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, dan kami akan belajar lebih banyak lagi untuk mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dari hari demi hari. Terima kasih Bapak Surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Shalom saudara, dan senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini. Masih dalam tema iman dan perbuatan, dan juga masih dalam suasana Paskah. Dan ada hal yang menarik di dalam kisah Paskah sebetulnya, di mana murid-murid Tuhan sebetulnya sesaat setelah kematian Tuhan Yesus mereka mengalami krisis gitu. Mereka kecewa, mereka putus asa, mereka kehilangan harapan, mereka merasa bahwa Tuhan tuh sudah meninggalkan mereka. Dan di sini loh letak keunikannya. Letak keunikannya adalah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah cerminan dari kita. Kita bisa bercermin di situ, kita bisa ngelihat diri kita di situ, kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan, dan kita bisa belajar bagaimana caranya mengintrospeksi diri kita sendiri dan mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan krisis gitu. Jadi kalau bicara soal Paskah, Paskah bukan hanya bercerita tentang keselamatan dan kemenangan dari dosa, tetapi Paskah juga berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan mereka yang mengalami krisis. Dan itu yang akan kita bahas melalui renungan kita pada hari ini, bagaimana Tuhan memulihkan mereka, murid-murid yang sedang mengalami krisis. Mari kita mulai dari yang pertama, krisis ketakutan. Ini krisis yang dialami oleh murid-murid. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 mengatakan seperti ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Krisis ini terjadi karena ketakutan yang besar yang menimpa murid-murid. Mereka takut bahwa nasib mereka akan menjadi serupa dengan guru mereka yang dieksekusi mati. Mereka takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Mereka takut bahwa orang-orang Yahudi akan mengejar mereka. Oleh karena itulah mereka bersembunyi. Dari ayat yang tadi kita baca, krisis memang menimbulkan ketakutan. Saya ulangi nih, krisis memang menimbulkan ketakutan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, ketakutan tiap-tiap orang bisa jadi berbeda gitu. Kalau murid-murid mereka ketakutan karena mereka takut menjadi sasaran gitu. Tetapi apakah yang menjadi ketakutan kita sekarang? Ini pertanyaannya. Terutama dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini gitu. Apa yang menjadi ketakutan kita? Bagi banyak orang, ada ketakutannya itu ada ketakutan akan masa depan. Bisa jadi. Mereka takut akan apa yang akan terjadi di kemudian hari, bagaimana mereka mengatasinya dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa yang mungkin ketakutan kehilangan pekerjaan. Ada beberapa yang ketakutan kehilangan pasangan. Sedangkan bagi yang lain bisa jadi punya ketakutan yang berbeda gitu. Bisa jadi ketakutan yang saudara alami sekarang adalah ketakutan, apakah saya bisa makan nggak hari ini? Saya bisa makan nggak besok? Saya bisa makan nggak? Saya bisa mencukupi kebutuhan saya nggak hari ini? Bisa jadi hidup kita bisa jadi dibayangi oleh begitu banyak ketakutan. Dan ketika Paskah, apa dong yang dilakukan oleh Tuhan untuk memulihkan murid-muridnya yang sedang mengalami krisis ketakutan ini?
Yang pertama yang dilakukan Tuhan adalah dia memberi damai sejahteranya. Yohanes 20 ayat 19 dan 21 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Patut diperhatikan bahwa Tuhan mengatakan shalom atau damai sejahtera sampai 2 kali. Gak cukup sekali, 2 kali. Gak cuma sekali, 2 kali. Diulangi damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Tuhan Yesus sampai mengulang damai sejahtera bagi kamu? Karena orang yang takut butuh damai sejahtera dari Tuhan. Orang yang mengalami ketakutan butuh kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Orang yang merasa ketakutan akan banyak hal, hatinya itu butuh damai. Dan Tuhan dengan senang hati memberikan itu. Oleh karena itu gini, jikalau pada saat ini saudara mengalami ketakutan dalam kehidupan saudara, jikalau pada saat ini kita mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan, saya nggak tahu apa yang kita takuti pada saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu adalah Tuhan yang dengan senang hati memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, pada saat ini aku merasa aku nggak damai gitu. Pada saat ini aku merasa aku khawatir, aku merasa aku takut. Sebutkan ketakutan saudara dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau menjadi orang yang dibayangi oleh ketakutan dan dikuasai oleh ketakutan. Aku mau menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Datanglah kepada Tuhan dan bilang, mintalah damai sejahtera itu dari Tuhan. Yang kedua terdapat di ayat yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-20 mengatakan seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Apa sih yang dilakukan Tuhan? Kalau yang pertama, Tuhan itu memberikan damai sejahteranya kepada murid-murid yang mengalami ketakutan. Yang kedua yang Tuhan lakukan itu adalah Tuhan menunjukkan kehadirannya. Tuhan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah benar-benar bangkit loh. Aku sudah menang atas maut. Aku sudah menyelamatkan engkau. Dia sudah benar-benar bangkit. Dan yang sedang mereka lihat bukan hantu, tanda kutip nih. Dengan cara demikian, harapan dan semangat murid-murid bisa dibangkitkan kembali. Tuhan menunjukkan bahwa dia berkuasa. Mendemonstrasikan kuasanya kepada murid-muridnya. Yang jadi problem kan begini. Masalahnya adalah ketika Tuhan menunjukkan kehadirannya, ketika Tuhan seakan-akan berkata kepada kita bahwa aku ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan pada saat situasi yang kritis seperti ini, dia menunjukkan kuasa apa kita cukup peka gitu untuk tahu bahwa Tuhan ternyata sedang menunjukkan bahwa dia itu ada bersama-sama dengan saya pada saat ini. Apakah kita cukup peka untuk menanggapi karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan ini yang jadi masalahnya. Seringkali kita tertutup oleh ketakutan kita seringkali tertutup oleh permasalahan kita sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin bukan hal yang sangat spektakuler, tetapi mungkin berasal dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Minggu kemarin saya menyaksikan perbuatan tangan Tuhan mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang spektakuler, cukup spektakuler kalau menurut saya. Yang pertama, minggu yang lalu, hari Minggu malam, istri saya biasanya nanya gitu sama saya, besok mau makan apa gitu. Besok mau makan apa, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya kepikiran, nggak tahu ya kenapa ya, kayaknya udah lama nggak makan rendang gitu, dan pengen juga sih sekali makan rendang. Saya ngomong gitu dan istri saya bilang, kayaknya nggak ada bumbu rendang di rumah gitu. Dan nggak usah deh. Saya bilang udah nggak. Kalau andai kata memang susah, janganlah. Gitu. Itu omongan saya di hari Minggu malam.
Tiba-tiba hari Senin pagi, adik ipar saya datang ke rumah dan dia bawa rendang. Ini, dan istri saya tiba-tiba bilang, ini jawaban doa kamu tuh, katanya. Kamu minta kemarin malam, kayaknya Tuhan ngedengar dan pagi-pagi dianterin rendang. Dan saya ketawa sih gitu, dan simple sih, kecil gitu. Tetapi ini Tuhan seakan-akan lagi membuktikan bahwa saya mendengar loh apa yang diinginkan oleh hatimu gitu. Dan yang uniknya adalah satu lagi kejadian lagi terjadi pada malam harinya. Nah, pada malam harinya, saya memang bincang-bincang dengan istri saya bahwa kita memang sedang menyiapkan dana untuk diberikan kepada seseorang gitu ya. Kita rundingan dan kita sepakat untuk memberikan sebesar X dana gitu ya, X rupiah kepada seseorang. Nah, pada malam itu ketika kita sudah sepakat, oke, kita kasih aja, kita transfer aja uangnya. Oke. Nah, pada saat itu, pada malam itu, tiba-tiba ada SMS notifikasi masuk ke nomor istri saya yang bilang bahwa ada terjadi suatu transaksi di rekening saya. Kita cukup panik loh, karena kita tuh nggak ada transaksi apa-apa gitu. Kok bisa ada notifikasi, dan kita langsung buka rekeningnya dan kita ngelihat bahwa ternyata bukan transaksi apa-apa sih, ada transferan masuk. Dan yang hebohnya adalah jumlah transferan masuk itu sama persis dengan apa yang kita mau kasih sebenarnya kepada orang itu. Sama persis. Dan saya dengan istri saya pandang-pandangan, dan kita tuh ketawa gitu bahwa Tuhan tuh menyediakan apa yang mau kita kasih gitu sebenarnya. Dan jujur sampai saat ini saya juga nggak tahu siapa yang ngasih saya. Dan jikalau saudara yang ngasih saya menyaksikan ibadah pada hari ini gitu ya, saya mau ucapkan terima kasih karena saudara telah menjadi saluran berkat Tuhan. Saya bersyukur gitu, karena saudara telah menjadi saluran berkat Tuhan. Dan ini ada satu hal yang luar biasa, momennya pas, jumlahnya pas, dan saya nggak bisa anggap ini sebagai satu kebetulan gitu. Nggak bisa menganggap ini sebagai satu hal yang, karena dari momennya, dari jumlahnya, dari memang waktunya, timingnya gitu ya, dan semuanya tuh tepat pada saat yang pas. Sebenarnya dari hal yang sifatnya sangat sederhana, dari bagaimana Tuhan kok mencukupi, bagaimana Tuhan itu kasih rendang gitu di hari Senin pagi, dan pada malam harinya ada satu hal yang betul-betul bisa dibilang kalau menurut saya cukup spektakuler gitu. Kita tuh belajar bahwa saya dan istri saya tuh ketawa, dan Tuhan itu memang unik ya gitu. Dan Tuhan tuh seakan-akan lagi menunjukkan dirinya bahwa aku tuh berkuasa loh gitu. Bahwa aku itu bisa mencukupi apa yang kamu butuhkan gitu. Dan ini memang peristiwa yang model-model seperti ini bukan hanya terjadi satu kali atau dua kali dalam kehidupan kita gitu. Ketika saya dan istri saya mulai berumah tangga, ini kejadian ini memang sudah berkali-kali terjadi gitu. Nah, ini problemnya bagi kita sebenarnya adalah, bagi saudara dan saya adalah, apakah kita cukup peka nggak untuk menanggapi hal-hal yang model-modelnya seperti ini. Bahkan mungkin bukan yang spektakuler, mungkin Tuhan pada saat ini sedang menunjukkan kepada saudara, sedang mencukupi kebutuhan saudara. Ketika saudara sedang butuh A, tiba-tiba ada, mungkin bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil. Tapi apakah kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan beri dalam kehidupan kita? Dia menunjukkan kehadirannya karena dia ingin supaya kita tahu bahwa dalam segala situasi dan dalam segala keadaan dia tuh ada bersama-sama dengan kita. Yang jadi masalahnya seringkali kita nggak peka akan hal itu. Kita seringkali ignore akan hal itu. Kita seringkali tertutup oleh permasalahan kita sehingga kita tidak melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kehadiran. Yang Tuhan lakukan berikutnya adalah Tuhan mengutus murid-murid di ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Krisis ketakutan gak akan berkembang menjadi besar dan menguasai hidup seseorang jika orang tersebut sebenarnya bersikap aktif positif, bukannya pasif. Oleh karena itu gini, jikalau kita sudah melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, aktiflah bergerak.
Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan bersikap menunggu. Bekerjalah. Bersemangatlah. Hiduplah secara positif. Dan katakan bahwa Tuhan ada menyertai saya di dalam segala situasi dan kondisi. Dan saya nggak mau ketakutan ini menguasai kehidupan saya sehingga saya nggak bersikap aktif gitu. Nggak. Saya mau melayani Tuhan, saya mau bekerja, saya mau semangat, saya mau hidup, saya punya tujuan. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan ngasih misi gitu. Tuhan ngasih purpose dalam kehidupan murid-muridnya. Dan Tuhan bilang, aku mengutus engkau, aku mengutus kamu. Dia ngasih satu tujuan hidup dalam murid-muridnya. Dan itulah rasanya dibutuhkan oleh orang yang hidup dalam ketakutan. Suatu tujuan yang pasti. Satu semangat yang positif. Satu tindakan aktif. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Dan itulah yang Tuhan ubah dalam kehidupan murid-murid. Ada 3 hal. Sekali lagi. Ketika menghadapi krisis ketakutan, Tuhan memberi damai sejahteranya. Tuhan ngasih kedamaian di dalam hati murid-murid. Lalu menunjukkan kehadirannya. Dan yang terakhir adalah Tuhan mengutus mereka. Memberikan kepada mereka suatu misi. Supaya mereka aktif bergerak dan tidak pasif gitu, dalam kehidupan mereka. Krisis yang kedua adalah krisis kebimbangan. Ini adalah krisis Thomas. Dan saya percaya kisah ini bukan kisah yang asing gitu bagi saudara. Ini tercatat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 yang mengatakan seperti ini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada akibat yang menarik dari seseorang yang mengalami krisis. Dan ini dialami oleh Thomas. Apabila murid-murid yang lain mengalami krisis ketakutan, maka Thomas, dia bimbang, dia mengalami krisis kebimbangan. Dan ketika dia mengalami ini, ada yang dia kerjakan, ada yang dilakukan. Akibat krisis itu membuat seseorang menjauhi persekutuan. Dia menarik diri dari persekutuan. Dia menarik diri dari perkumpulan para murid. Dia menarik diri dari, bisa dibilang, gereja, tanda kutip. Saya pakai konteks dalam kehidupan kita sekarang. Dan ini kan seringkali terjadi ketika seseorang mengalami krisis, kekecewaan kepada Tuhan, maka orang tersebut menarik diri. Dan problemnya adalah ketika kita mengalami krisis lalu kita menarik diri dari persekutuan, ini uniknya adalah ketika kita melakukan itu, maka kita akan kehilangan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita membutuhkan Tuhan loh ketika kita mengalami krisis. Tetapi kita malah melakukan sesuatu yang membuat kita menjauh daripada sumber solusi dari segala permasalahan kita. Ketika kita mengalami krisis, seharusnya kita lakukan adalah kita seharusnya semakin mendekat kepada Tuhan, bukan yang menjauh dari Tuhan. Sebagaimana dilakukan oleh Thomas. Ketika Thomas menjauhi persekutuan, ketika Thomas menjauhi kumpulan murid-murid, maka dia kehilangan lawatan Tuhan. Ketika Tuhan hadir melawat murid-muridnya, ketika Tuhan hadir untuk memberi semangat kepada murid-muridnya, dia nggak ada di situ. Dia kehilangan penghiburan yang dia butuhkan. Oleh karena itu jangan pernah meninggalkan persekutuan ketika kita mengalami satu krisis. Sebab kita nggak pernah tahu kapan Tuhan melawat kita. Kita juga sebetulnya membutuhkan dukungan teman-teman juga ketika kita dalam masa krisis. Jangan menjauhi persekutuan. Dan yang kedua juga yang menarik adalah yang Thomas lakukan ketika dia menghadapi krisis adalah dia menuntut bukti. Ini terjadi di ayat yang ke-25 yang mengatakan bahwa ketika murid-muridnya bilang sama Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nih bayangkan nih saudara, ini murid-muridnya datang banyak dan bilang kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, sayang banget kamu gak ada di situ. Gitu. Pada waktu kejadian ini terjadi, kamu gak ada di situ. Tapi apa tanggapan Thomas? Apakah Thomas langsung bilang, oh begitu, aduh sayang banget ya.
Aduh, pengen banget nih saya mau ngelihat Tuhan. Enggak, Thomas ngomong kayak begini malah. Sebelum aku melihat paku di tangannya dan mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, aku nggak bakal percaya. Dia pesimis gitu. Walaupun teman-temannya di sekitarnya sudah bangkit semangatnya, walaupun teman-teman di sekitarnya udah, wow, Tuhan ada loh, Tuhan hidup loh, Tuhan berkuasa dong, ayo dong, gitu. Ayo bersama-sama dengan kita. Thomas tetap nggak percaya. Ungkapan menuntut bukti itu biasa diungkapkan oleh orang yang kecewa sebenarnya. Karena kecewa, seringkali orang menuntut bukti lebih. Kenapa? Karena takut dikecewakan lagi. Dia nggak mau naruh pengharapannya. Karena dia pernah dikecewakan sebelumnya. Oleh karena itu dia menuntut bukti-bukti. Orang yang menuntut bukti juga orang yang selalu pakai logika. Dan ini problemnya adalah seringkali kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh perkara-perkara jasmani yang terlihat oleh mata. Jikalau mata jasmani kita gagal untuk menangkap maksud Tuhan dan rencana Allah, maka pergunakanlah mata rohani. Dan yang terakhir memang dia negative thinking, gak mau percaya. Orang yang a priori memang mengeraskan hatinya gitu. Dia memang gak mau percaya apapun yang dikatakan orang. Nah, ini problemnya dengan orang yang menuntut bukti. Dan orang yang menuntut bukti bisa tersesat juga. Kenapa? Karena ada warning Tuhan sebenarnya kepada orang-orang yang menuntut bukti. Matius 24 ayat 23 sampai dengan ayat Matius 24 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara lihat, bukti-bukti, tanda-tanda dapat menyesatkan. Dan celah ini yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan banyak orang. Kalau andai kata saudara adalah tipikal orang yang selalu menuntut tanda. Dan kalau andai kata kita gini adalah orang-orang yang selalu meminta bukti, tidak menggunakan mata iman kita, maka jangan salah, iblis pun bisa mengadakan tanda-tanda. Jangan salah, bahwa kita pada akhirnya bisa tersesat juga. Dan ini sudah di warning sama Tuhan. Tuhan gak ingin kita mengikut dia hanya karena tanda-tanda. Tuhan gak ingin kita mengikut dia hanya karena bukti-bukti, tanda kutip. Namun dia ingin kita mengikut dia dengan hati kita. Hati yang penuh cinta dan kepercayaan kepadanya. Walaupun gak ngelihat tanda-tanda. Itulah mengapa Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, ninya ya, bukan mereka. Berarti ucapan ini diungkapkan langsung kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat namun percaya. Tuhan gak mau kita mengikut dia hanya karena tanda kutip, tanda-tanda apa yang dia kerjakan. Tapi Tuhan ingin supaya kita mengikut Tuhan dengan hati kita, dengan iman kita. Percaya bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah yang terbaik. Percaya bahwa Tuhan itu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan untuk menjawab masalah Thomas, memang Tuhan datang kepada Thomas. Ada pertemuan dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan ada pemulihan di dalam persekutuan. Sekali lagi saya tekankan gitu kepada saudara. Ketika saudara mengalami suatu krisis, jangan meninggalkan persekutuan. Tuhan itu adalah jalan keluar. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, jangan meninggalkan Tuhan yang jalan keluar. Masalahnya di dunia ini cuma ada dua kubu. Kubu Tuhan, kubu iblis. Ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita semakin mendekat ke kubu iblis. Padahal Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar, bukan iblis. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Hadirlah dalam live, hadirlah dalam ibadah. Saya dorong saudara untuk hadir dalam live. Jangan menjauh justru dari live. Ketika saudara mengalami persoalan, malah jangan datang, malah absen gitu dari live. Enggak, justru datang ke dalam live. Berdoalah bersama-sama dengan rekan-rekan di situ.
Dan saya percaya akan ada lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, krisis yang terakhir adalah krisis kehilangan arah atau krisis murid di Danau Tiberias. Ini terjadi ketika murid-murid setelah pertemuan dengan Tuhan, dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dan kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini juga suatu peristiwa yang menarik, ya kan? Peristiwa ini terjadi di pinggir Danau Tiberias, dan ini bukan penampakan Yesus yang pertama kalinya kepada murid-murid. Namun murid-murid kelihatannya masih terbelit di dalam krisis. Hal ini nampak dari masih hilangnya tujuan dan fokus arah hidupan mereka. Padahal Tuhan udah bilang kepada mereka, aku mengutus engkau, tapi mereka seperti masih ragu-ragu jalan apa yang akan mereka tempuh. Mereka masih bimbang, mereka masih bingung di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Yang terjadi malah sebaliknya gitu. Yang mereka lakukan adalah mereka kembali ke pekerjaan mereka yang lama, menjadi seorang nelayan. Tapi semalaman mereka menjala ikan, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Itu yang dari ayat yang tadi barusan kita baca. Dan ini bukan suatu hal yang unik sebenarnya. Pelajarannya adalah apabila kita berada dalam krisis, ya kita memang tidak mendapatkan apa-apa, tanda kutip. Krisis itu merugikan kita. Atau kita mendapatkan sesuatu, namun sesuatu yang kita dapatkan itu tidak dapat memuaskan kita. Yang salah sebenarnya bukan jalannya. Tapi krisis itulah yang sebenarnya harus kita bereskan. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan rindu, tanda kutip ya, untuk melalui peristiwa Paskah, Dia memulihkan kita dari krisis yang sedang kita hadapi. Dan apa yang Tuhan lakukan untuk memulihkan krisis yang pada saat itu sedang dihadapi oleh murid-murid? Yohanes 21 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini problem yang dialami oleh begitu banyak orang. Akibat krisis, murid-murid melupakan masa lalu mereka yang dipenuhi dengan mujizat-mujizat dan persekutuan dengan Tuhan, dan menganggap hal tersebut seakan-akan gak pernah terjadi atau terjadi di masa lalu yang sudah lewat. Dan ini juga yang seringkali kita alami, betul kan? Ketika kita sedang krisis, fokus kita seakan-akan hanya terpaku kepada krisis yang kita alami pada hari ini. Tapi kita lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Kita lupa apa yang pernah Tuhan kerjakan di masa-masa yang lalu. Kita lupa bahwa ada mujizat-mujizat dan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di masa lalu. Lalu kita seperti menganggap bahwa Tuhan kok nggak bisa melakukan apa-apa sih pada saat ini. Padahal kita sudah melihat bahwa Tuhan telah melakukan satu hal yang besar dalam kehidupan kita di masa lalu. Ini masalah yang murid-murid alami. Hati mereka telah menjadi tawar. Dan kalau kita juga melupakan Tuhan dalam krisisnya kita, jangan-jangan hati kita juga telah menjadi tawar. Untuk memulihkan ini, Tuhan Yesus melakukan persis seperti apa yang Dia lakukan ketika Dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Ini seperti ulangan satu kisah yang terjadi di masa lalu ketika Tuhan memanggil murid-muridnya. Saudara bisa bandingkan kisah Yohanes 21 ini dengan Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tuhan melakukan satu hal yang persis sama. Seakan-akan Tuhan berkata, ingat loh, apabila aku dulu berada bersama-sama dengan kamu, sekarang juga aku masih ada di sini bersama-sama dengan kamu. Tuhan seperti mengingatkan, tanda kutip nih, romantisme ketika dulu bahwa, Kak, dulu tuh aku telah memanggil kamu, dulu aku telah melakukan satu mujizat loh dalam kehidupan kamu. Kok kamu gak percaya sih dengan apa yang aku lakukan sekarang? Suatu memori ketika Tuhan membangkitkan lagi suatu peristiwa yang terjadi dahulu. Dan itu juga yang mungkin harus kita lakukan sekarang. Ingatlah akan kebaikan Tuhan di masa yang telah lalu. Apabila di masa lalu Tuhan telah menolong kita, maka pada saat ini pun Dia masih tetap Allah yang siap menolong kita. Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dan saya percaya itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan, sekali lagi, Tuhan yang menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan ini, apa kita
bisa mengaitkan iman kita juga kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan ada pada saat ini bersama-sama dengan kita, bahkan di tengah-tengah krisis yang kita hadapi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada firman Tuhan pada hari ini, melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Betul Tuhan, bisa jadi pada saat ini kami sedang mengalami satu krisis dalam kehidupan kami. Tapi kami nggak mau krisis ini menghancurkan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang setia, dan kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami nggak mau menjauh daripada Tuhan di tengah-tengah krisis ini, tapi justru kami ingin semakin mendekat kepadamu. Karena kami rindu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin nggak instan, tapi satu hal yang kami tahu adalah, kami tahu Engkau adalah yang setia. Bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat, bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, sekali lagi, kami nggak mau dikuasai oleh ketakutan. Berikanlah damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu kehidupan kami nggak dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan banyak hal. Tapi kami rindu, kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Nah kami rindu Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Kau dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.